tahun 2021 LPTK Universitas Papua. Pada hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas sebelumnya dengan materi pokok gerak parabola. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana? Apakah jaringannya bagus? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Alhamdulillah ya kalau bagus jaringannya sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah, sudah hampir semua hadir, jadi mari kita memulai proses pembelajarannya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada sebelumnya, yaitu masih tentang gerak parabola ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Amanda, silakan Amanda, nak. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih kepada Amanda yang sudah bersedia untuk memimpin doanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang gerak parabola. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya atau materi pada minggu lalu? Masih ingat materi pada minggu lalu? Penguraian vektor pada gerak parabola. Tentang penguraian vektor pada gerak parabola. Ya, betul sekali ya. Materi kita pada minggu lalu yaitu tentang penguraian vektor pada gerak parabola. Ya. Nah, minggu lalu kita mempelajari bagaimana kecepatan suatu benda ketika ya benda tersebut bergerak parabola. Nah, siapa yang pernah menendang bola? Saya, Bu. Ya, Ardinan. Saya, Bu. Siapa? Amanda. Ya, pernah menendang bola ya. Dermawan pernah menendang bola tidak? Michael pernah tidak? Michael pernah main bola ya? Tidak. Oke. Pernah, Bu. Pernah. Nah, selain menendang bola ya, mungkin kalian pernah menonton ya di TV ataukah di YouTube seseorang menendang bola. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimanakah ya ketinggian yang dicapai oleh bola ketika ditendang? Bagaimana ketinggiannya? Tinggi tidak? Di atas tanah, Bu. Iya, tinggi dari atas tanah. Berbeda-beda, Bu. Ketinggiannya berbeda-beda. Ya, ketinggiannya berbeda-beda, ya. Nah, mengapa bisa ketinggian benda tersebut berbeda-beda? Apa yang mempengaruhi? Tekanan, Sudut elevasi. Ada sudut elevasi, kemudian apalagi ada tendangannya, Bu. arah tendangan. Nah, pada hari ini ya hal tersebut yang akan dipelajari, yaitu besaran apa saja yang mempengaruhi ketinggian suatu benda ketika ya bergerak parabola.
Nah, di sini mohon izin Ibu akan membagikan layar ya, apa yang akan dipelajari pada hari ini ya. Belum kelihatan ya? Bu. Belum kelihatan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ya. belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah sudah ya. Nah di sini ya, Ibu menampilkan materi tentang gerak parabola ya. Apa yang terlihat? Ya, Menendang bola. ya. Orang menendang bola. Orang menendang bola. Seseorang menendang bola. Ada 2 gambar ya. Nah ada 2 gambar. Dari apa perbedaan dari kedua gambar ini? Ketinggian bola. Ya, berbeda ketinggiannya ya, betul sekali, berbeda ketinggiannya. Nah, dari sinilah kita akan mempelajari ya tentang apa yang mempengaruhi sehingga ya ketinggian bola tersebut berbeda-beda ya. Nah, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu ya, sudah terlihat ya IPK yang Ibu tampilkan ini? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini ya terlihat bahwa indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi titik tertinggi pada benda yang bergerak parabola. Kemudian yang kedua, menganalisis titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola dengan sudut elevasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara titik tertinggi dengan sudut elevasi benda dalam suatu bentuk persamaan. Kemudian yang keempat, menentukan titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi ya yang akan kita capai pada hari ini ya. Kemudian bagaimanakah ya kegiatan yang akan kalian lakukan pada pertemuan ini, yaitu yang pertama ya, setelah kalian nanti menonton video ya, kalian akan melakukan diskusi ya di dalam grup WhatsApp ya, berdasarkan kelompoknya. Nanti ada LKPD yang akan Ibu bagikan dan LKPD tersebut ya berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, apa yang didiskusikan itu adalah tentang pengaruh ya sudut elevasi terhadap ketinggian suatu benda. Nah, selain melakukan diskusi, kalian juga akan melakukan praktikum secara virtual. Ya, ada namanya aplikasi PET untuk menambah pengetahuan kalian tentang gerak parabola ini. Kalian bisa membaca materinya melalui internet ya. Kemudian bisa dibuka buku paketnya yang ada di rumah apabila ada ya, dibuka. Kemudian dibaca materinya tentang gerak parabola. Kemudian bisa kalian membuka YouTube ya untuk menambah pengetahuan kalian. Sebelumnya itu, mari kita menonton video ya. Menonton video pembelajaran ini. Setelah kalian menonton, nanti Ibu akan meminta tanggapan dari kalian ya. Apa yang kalian peroleh dari video ini. Mari kita menonton bersama-sama ya. Yang terjadi ketika bola ditendang, bagaimana lintasan bola tersebut? Lintasan bola tersebut berbentuk melengkung setengah lingkaran. Dari tayangan video tadi, apa yang kalian peroleh? Seseorang yang menendang bola dengan ketinggian yang berbeda-beda. Seseorang menendang bola dengan ketinggian yang berbeda-beda ya, betul sekali ya. Nah, dalam video tersebut terlihat bahwa seseorang menendang bola
ya ketinggiannya berbeda-beda. Mengapa bisa demikian? Ketinggiannya berbeda-beda. Kecepatan awal. Bu. Ada kecepatan awalnya ya. Nah, itu semua yang akan kita buktikan apakah memang dipengaruhi oleh kekuatannya ataukah kecepatan awalnya. Nah, sebelum kalian melakukan diskusi, ya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi PET. Nanti ketika misalnya muncul tampilan seperti ini, kalian pilih lab. Kemudian ya, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ya mengatur kecepatannya ya. Kita atur kecepatannya dan Ibu tentukan sesuai di dalam LKPD, kecepatan yang digunakan adalah 15 meter per sekon. Kemudian di sini kita berikan tanda centang ya. Setelah itu kita atur semuanya. Nah, sudut elevasinya ini kita atur ya. Ini bisa diatur dengan mengangkat meriamnya ini. Nah, diatur sesuai dengan tabel pengamatan di dalam LKPD. Nah, di dalam tabel pengamatan LKPD di situ ditentukan sudut elevasinya adalah 25 derajat. Nah, setelah kalian tentukan sudut elevasinya, kalian bisa mengklik tombol merah ini. Gunanya tombol merah ini adalah untuk melepaskan peluru, ya, peluru meriam ini. Nah, setelah kita klik, maka pelurunya akan tertembak dan membentuk lintasan gerak parabola. Seperti itu ya, cara menggunakan aplikasi PET. Lalu setelah membentuk lintasan gerak parabola, kalian ukur ketinggian yang dicapai oleh peluru ini dengan cara mengangkat komponen ini, kemudian simpan di tanda titik yang berwarna hijau ya. Nah, yang berwarna hijau itu artinya titik tertingginya kita simpan pas di tengah, kemudian muncul angka-angka ya. Nah, angka time, kemudian range, kemudian height. Nah, karena yang dipelajari pada hari ini yaitu mengukur ketinggian suatu benda, maka yang kalian tulis di dalam tabel pengamatannya adalah 2 meter ya. Nah, yang ini yang ditulis karena ini yang akan diisi di dalam LKPD. Kemudian ya, kita atur lagi sesuai dengan kolom pada tabel pengamatan, yaitu 30, kemudian 45, kemudian 60, kemudian 70 derajat ya. Ikuti langkah-langkah dan petunjuk di dalam LKPD. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini? Mengerti, Bu? Belum mengerti? Nah, kalau belum dimengerti, nanti kita diskusikan di dalam grup WhatsApp ya. Kita diskusikan, kemudian nanti dibaca ya LKPD-nya kembali. Di dalam LKPD tersebut akan ada ya langkah-langkah dan petunjuknya ya. Petunjuk yang kalian lakukan selama melakukan praktikum secara virtual ini ya. Nah, LKPD-nya bisa kalian baca nantinya karena Ibu sudah kirimkan di dalam grup WhatsApp ya. Ya, ini LKPD ya yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Nah, di sini ada tujuan kegiatan, kemudian ada rumusan masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Nah, apa yang mempengaruhi sehingga ketinggian benda tersebut berbeda? Nah, jawaban tersebut didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian rumusan masalah ya, rumusan masalah ya yang kalian temukan atau yang kalian rumuskan bersama teman kelompoknya. Kemudian hipotesis ya, apa yang kalian bisa ambil suatu hipotesis dari rumusan masalah tersebut. Kemudian ini petunjuknya, nanti diikuti semua petunjuknya ya. Kemudian pertanyaan terakhir itu adalah menuliskan hasil pengamatannya.
Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada ya ketinggian benda yang ingin ditulis pada tabel pengamatan. Nah, apabila sudut elevasinya 25 derajat, berapa titik tertingginya? Sampai dengan sudut elevasi 70 derajat, berapa titik tertingginya pada aplikasi PET yang Ibu jelaskan tadi. Setelah itu kalian tarik kesimpulannya, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari kegiatan praktikumnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, ya, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya, ya. Anggota kelompoknya nanti akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Nah, sekarang silakan kalian, ya, Ibu mempersilakan kalian keluar dari room ini. Nanti kita kembali lagi ya untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Ya. Ya, silakan Nak. Diskusi di dalam grup WhatsApp. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Baiklah, sambil menunggu temannya yang lain bergabung di dalam room ini, kita bisa memulai aktivitas kita ya, yaitu kegiatannya mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya ya bersama teman kelompoknya. Nah, siapa yang bersedia atau ingin menampilkan atau ingin memaparkan hasil diskusinya? Siapa yang bersedia? Tadi yang sudah mengirimkan hasil LKPD-nya ini kelompoknya Ria, kemudian Chelsea juga sudah ya. Nah, Ibu mempersilahkan kepada kelompoknya
Ria terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan jawabannya dari Ria. Tunggu sebentar nak ya, Ibu bagikan dulu ya apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Ria. Nah, sudah dilihat pekerjaannya Ria nak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang silakan Nak Ria dibaca atau dipresentasikan hasil diskusinya ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 yang didiskusikan tadi adalah dari pertanyaan nomor 1, apa yang mempengaruhi sehingga ketinggian benda tersebut berbeda? Jawaban kami, sudut tepi dan kecepatan awal. Dan berdasarkan masalah tersebut, setelah rumus masalah dengan baik sudut pengen sampai saat hasil pengamatan dari kami nomor 1 itu sudah pastinya dan 2,5 dan mereka sudah pastinya tertinggi 4,8 ya matnya ya titik tinggi titik 10,13 dan kesimpulan dan atas semua pertanyaan dan jawaban kami bahwa semakin besar sudut elevasi maka semakin besar pula ketinggian yang dicapai benda jika bergerak parabola. Bu, terima kasih. Ya, demikian ya pemaparan dari kelompok 8 ya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 8 ya, yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang kelompok siapa ya lagi yang mau menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, siapa lagi yang mau? Kelompoknya Chelsea. Bersedia nak? Siap? Sedia, Bu. Ya, silakan. Tunggu sebentar, Ibu akan menampilkan pekerjaannya Chelsea, kelompoknya Chelsea. Baik, Bu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, apa yang mempengaruhi sehingga ketinggian bola tersebut berbeda? Jawabannya adalah sudut evaluasi dan kecepatan awal. Yang kedua, berdasarkan masalah tersebut, tulislah rumusan masalah untuk dijadikan bahan diskusi penyelidikan. Jawabannya adalah, apakah sudut elevasi mempengaruhi tinggi yang dicapai benda pada saat bergerak parabola. Hasil pengamatan dari kelompok 2 adalah nomor 1, elevasi 25 derajat, titik tingginya atau meter adalah 2,5. Nomor 2, elevasi 30 derajat, titik tinggi atau meter 2,87 meter. Nomor 3, elevasi 45 derajat, titik tinggi atau meternya 5,73. Nomor 4, 60 derajat, elevasi 60 derajat, titik tingginya atau meter 8,6.
Nomor 5, elevasi 70 derajat, titik tingginya atau meter 10,13. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah bahwa semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula ketinggian yang dicapai benda ketika bergerak parabola. Sekian, terima kasih dari hasil diskusi 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, ya. Baiklah, kita tadi sudah mendengarkan hasil diskusi kalian mengenai ya pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD ya, dan kesimpulan yang kalian bisa ambil yaitu ya tadi Ibu sudah mendengarkan kesimpulannya ya, bahwa bagaimana tadi kesimpulannya? Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Bahwa semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula ketinggian yang dicapai benda ketika bergerak parabola. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Jenny Luciana ya. Nah, itu kesimpulannya ya, ternyata ya sudut elevasi itu mempengaruhi ya ketinggian yang dicapai oleh benda ketika bergerak parabola. Semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar pula tinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola ya. Nah, di sini Ibu akan ya share screen bagaimana ya persamaan atau rumus yang kita gunakan untuk menentukan besarnya tinggi maksimum yang dicapai oleh benda ya. Nah, di sini ya sudah tampil ya yang Ibu bagikan ini. Sudah? Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah, Bu. di sini Sudah, ya. Bu. Sudah ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa persamaan yang digunakan untuk ya mencari atau menentukan ketinggian maksimumnya yaitu Y max atau H max sama dengan V0 pangkat 2 kali sin pangkat 2 alfa per 2G, di mana itu V0 itu adalah kecepatan awal ya. Alfanya di sini adalah sudut elevasi dan G-nya ini adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi ini ya persamaan yang digunakan untuk menentukan ya tinggi maksimum yang dicapai oleh benda ketika bergerak parabola ya. Nah, contohnya ya, contoh soalnya yaitu ya bisa kalian lihat contohnya ada di sini, yaitu sebuah peluru ditembakkan di udara dengan sudut elevasi 60 derajat. Berarti itu adalah alfanya atau tetanya. Ya. Kemudian kecepatan awalnya adalah 75 meter per sekon. Berarti itu adalah V0-nya. Kemudian ditanyakan adalah ketinggian maksimumnya. Berarti yang mau dicari adalah H max-nya. Jadi H max sama dengan ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan persamaan yang tadi, yaitu H max sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 alfa per 2G. Nah, semua angka-angka yang di dalam soal ini dimasukkan ya. Nah, V0-nya adalah 75, kemudian alfanya 60, kemudian G-nya adalah 9,8. Nah, diperoleh ketinggian maksimumnya yaitu 215,2 meter. Ya, dari hasil perhitungannya ini ya diperoleh hasilnya 215,2 meter. Ya. Nah, itu persamaan ya untuk menggunakan atau untuk menentukan ketinggian maksimum suatu benda. Baiklah, apakah ada yang belum dipahami ataukah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tidak ada, sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham semua. Nah,
dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini, siapa yang ingin menyampaikan pengalaman belajarnya? Pengalaman belajar pada pertemuan hari ini, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Riana. Dari pengalaman saya belajar fisika, saya senang karena saya bisa mengetahui tentang yaitu gerak parabola. Saya senang, Bu, bisa tahu gerak parabola. Iya, ya, pengalaman belajarnya menyenangkan ya, karena sudah mengetahui tentang gerak parabola. Nah, pada kesempatan ini Ibu juga menyampaikan bahwa ya, Ibu sudah mengirim ya link evaluasi atau tugas pada hari ini di dalam Google Classroom ya. Nah, soal tersebut Ibu buat dalam bentuk ya di dalam Google Form. Nanti kalian bisa cek tugasnya tersebut ya. Silakan dikerjakan tugas tersebut selama waktunya selama 1 minggu ya. Jadi minggu depan tugas tersebut harus selesai ya. Tugas tersebut harus dikirim dan diselesaikan ya. Nah, nanti kalian bisa cek di dalam Google Classroom-nya. Dan kemudian yang Ibu sampaikan juga untuk pertemuan berikutnya bahwa yang akan kita pelajari yaitu masih tentang gerak parabola. Nah, apa kegiatannya, yaitu kita akan menentukan ya cara menentukan jarak terjauh yang dicapai oleh benda ketika bergerak parabola. Apa saja besaran-besaran yang mempengaruhi jarak terjauh yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola ya. Hari ini kan kita mempelajari tentang titik tertinggi ya. Nah, minggu depan yang akan kita pelajari yaitu adalah besaran apa saja yang mempengaruhi ya titik terjauh yang dicapai oleh benda ketika bergerak parabola. Dan untuk hari ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, sudah paham ya. Nah, untuk menutup kegiatan pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan Amanda. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kami surga, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Amanda yang sudah bersedia memimpin doanya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu cuma ingin menyampaikan pesan kepada kalian bahwa tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga semangat belajarnya ya, tetap rajin ikut belajar walaupun secara daring ya, karena semua yang kalian dapatkan ini akan bermanfaat ke depannya ya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, akan tetapi ya semua pengalaman-pengalaman yang kalian lalui ini akan menjadi sebuah ya pelajaran bagi kalian ke depannya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi. Maju bersama, hebat semua, sehat semua. Sehat semua, hebat semua. Yes. Yes. Ya, oke, terima kasih ya atas perhatiannya pada hari ini. Silakan meninggalkan room ini. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.